Serangan nuklir segera diluncurkan Rusia ke Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky minta rakyat siap. Українці в усіх наших містах. Ukrainians, in all our cities where the enemy invaded, go on the offensive, go out on the streets. We need to fight every time we have an opportunity. Вони кричать окупантам: "Йди додому". They scream at occupants to go home, like the Russian battleship, pushing the occupants out of our territory, block their way. Every meter of our Ukrainian land reclaimed by protest is a step forward, step towards victory. Это очевидная вещь. Это было неизбежно. Вопрос был только во времени. И то, что мы делаем, помогая людям, спасая их, с одной стороны. А с другой стороны, предпринимая меры обеспечения безопасности самой России, это очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильно решение. И то, что цели будут достигнуты. The potential desperation of President Putin and the Russian leadership, given the setbacks that they've faced so far militarily, none of us can take lightly the threat posed by a potential resort to Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta warganya untuk mengantisipasi kondisi terburuk terjadinya serangan nuklir. Volodymyr Zelensky memperkirakan Rusia akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Kiev, ibu kota Ukraina, setelah kapal induk Moskva tenggelam di Laut Hitam. Presiden Ukraina mendesak dunia untuk mempersiapkan yang terburuk dengan menimbun obat anti radiasi dan juga membangun tempat perlindungan serangan udara. Komedian yang berubah menjadi pemimpin waktu perang membuat peringatan hari kiamat selama wawancara dengan media nasional sebelum membagikan klip itu melalui saluran telegramnya. Ia membuat pengumuman serupa pada hari Jumat ketika dia mengatakan tidak dapat dikesampingkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin yang putus asa akan menggunakan nuklir taktis. Demikian berita terkini wartakotalive.com bersumber dari dailymail.co.uk. Peringatan Presiden Ukraina disampaikan setelah juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada CNN bahwa Moskow akan menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Zelensky berkata malam ini, kita seharusnya tidak menunggu saat ketika Rusia memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir, kita harus bersiap untuk itu. Obat anti radiasi dan juga tempat perlindungan serangan udara akan dibutuhkan katanya, seraya menambahkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata apapun, saya yakin itu. Wawancara itu disiarkan oleh 6 situs berita Ukraina. Zelensky juga telah memperingatkan pada hari Jumat bahwa dunia harus khawatir tentang ancaman yang ditimbulkan Putin, menggemakan komentar yang dibuat oleh Direktur CIA William Burns. Burns juga mengatakan pada hari Kamis bahwa kemunduran medan perang Rusia meningkatkan resiko bahwa Putin dapat menggunakan senjata nuklir taktis atau hasil rendah. Dan itu terjadi setelah Kremlin mengatakan telah menempatkan pasukan nuklir Rusia dalam siaga tinggi tak lama setelah serangan dimulai pada 24 Februari. Meskipun AS mengatakan belum melihat tanda-tanda gerakan nuklir yang tidak biasa, Presiden AS Joe Biden juga sangat prihatin tentang menghindari perang dunia ketiga, tentang menghindari ambang batas di mana konflik Ukraina menjadi mungkin, kata Burns. Hal itu terjadi setelah Zelensky dilaporkan secara pribadi meminta Presiden Biden untuk menunjuk Rusia sebagai negara sponsor terorisme, sebuah langkah dengan implikasi substansial untuk perdagangan dan juga sanksi. Biden tidak berkomitmen pada masalah ini, kata sumber kepada Washington Post. Penunjukan seperti itu akan menyebabkan sanksi ekonomi pada negara-negara yang terus melakukan bisnis dengan Rusia, serta pembekuan aset Rusia di AS. Dia juga berbicara sehari setelah Burns mengeluarkan peringatannya dalam pidato 14 April, di mana dia mengatakan, mengingat potensi keputusan Presiden Putin dan kepemimpinan Rusia, mengingat kemunduran yang mereka hadapi sejauh ini secara militer, tidak ada dari kita yang bisa melakukannya. Anggap enteng ancaman yang ditimbulkan oleh potensi penggunaan senjata nuklir taktis atau senjata nuklir hasil rendah. Para pejabat AS juga telah lama memperingatkan bahwa Putin dapat melakukan tindakan yang semakin sembrono, terutama setelah kemunduran besar dalam invasinya, termasuk kegagalan untuk merebut Kiev, kehilangan pasukan yang substansial, dan juga penghancuran persenjataan berat. AS minggu ini juga mengatakan tidak dapat mengkonfirmasi klaim Ukraina bahwa pesawat tak berawak Rusia telah menjatuhkan senjata kimia di kota Mariupol yang terkepung karena jarak dari dugaan peristiwa itu. Resim Azov mengatakan zat beracun yang tidak diketahui asalnya dilepaskan pada hari Senin. Rusia juga memperingatkan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi setelah AS mengumumkan yang terbaru dalam serangkaian paket bantuan untuk Ukraina. Bantuan tersebut berupa helikopter artileri jarak jauh, howitzer, 155 mm dan juga drone Switchblade sebagai bagian dari upaya $800 juta. Invasi Rusia yang dimulai pada akhir Februari
juga telah membawa kekhawatiran akan kecelakaan nuklir setelah pasukan Rusia merebut dan kemudian meninggalkan pembangkit nuklir Chernobyl setelah menyandra pekerja pembangkit Ukraina selama berminggu-minggu. Pasukan Rusia juga menembaki pembangkit nuklir Zaporizhia. Dan ada kekhawatiran bahwa kapal utama Laut Hitam Rusia Moskva bisa saja membawa hulu ledak nuklir ketika ditenggelamkan minggu ini. Kapal penjelajah rudal era Soviet itu tenggelam di dekat pelabuhan Sevastopol pada hari Kamis setelah Ukraina mengatakan menabrak kapal dengan 2 rudal jelajah. Moskow mengklaim hal itu karena kebakaran di kapal dan mengatakan itu tenggelam sebagian karena kondisi laut badai. Pejabat Pentagon mengatakan pada hari Jumat penilaian AS adalah bahwa pasukan Ukraina menyerang kapal dengan 2 rudal Neptunus. Rusia kemudian meluncurkan serangkaian serangan rudal jelajah ke Ukraina semalam sebagai pembalasan atas tenggelamnya kapal itu dengan mengatakan serangan itu menyerang sebuah pabrik di dekat Kiev yang membuat senjata yang digunakan untuk melawan Moskow. Serangan itu juga menggambarkan sebagaimana Moskow juga masih dapat meluncurkan serangan roket ke Ukraina, bahkan telah menarik pasukannya yang berusaha mengepung Kiev. Mikhail Sabus, direktur think tank militer yang berbasis di Lviv, Andriy Kilimenko, editor Black Sea News, dan juga surat kabar Ukraina Defense Express semuanya memperingatkan bahwa Moskwa bisa saja membawa 2 hulu ledak nuklir yang dirancang untuk dipasangkan pada rudal pembunuh kapal induk P-1000. Jika benar, hilangnya hulu ledak ke Laut Hitam bisa memicu insiden Broken Arrow, bahasa gaul Amerika Serikat untuk kecelakaan yang berpotensi mematikan dan melibatkan senjata nuklir. Di kapal Moskwa bisa menjadi hulu ledak nuklir 2 unit, kata Samus, sementara Kilimenko meminta negara-negara Laut Hitam lainnya, Turki, Rumania, Georgia, dan Bulgaria untuk menuntut penjelasan. Di mana hulu ledak ini? Di mana mereka saat amunisi meledak, katanya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan peringatan agar seluruh dunia siap Presiden Rusia Vladimir Putin memulai perang nuklir. Menurut Zelensky, Putin amat mungkin menggunakan senjata nuklir dalam perangnya di Ukraina. Zelensky menegaskan saat berbicara dengan CNN pada Jumat kemarin, dan Putin bisa menggunakan senjata nuklir atau kimia karena ia tak menghargai nyawa rakyat Ukraina. Lebih lanjut, Zelensky berbicara tentang kapal perang Rusia yang tenggelam. Ia juga membicarakan mengenai korban jiwa yang harus diterima pasukannya, serta korban emosional dari perang yang ia dan rakyatnya rasakan. Bukan hanya saya, tapi seluruh dunia, seluruh negara harus khawatir karena bisa jadi itu adalah kebenaran. Senjata kimia mereka bisa melakukannya dan akan melakukannya. Bagi mereka nyawa manusia itu tak penting, itu sebabnya. Kita tak boleh takut tetapi harus siap. Namun ini bukan hanya pertanyaan untuk Ukraina, tapi seluruh dunia. Pejabat AS sebelumnya juga telah memperingatkan terkait kemungkinan jika Putin yang merasa terpojok akan menggunakan senjata nuklirnya di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta warganya untuk mengantisipasi kondisi terburuk terjadinya serangan nuklir. Volodymyr Zelensky memperkirakan Rusia akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Kiev, ibu kota Ukraina, setelah kapal induk Moskva tenggelam di Laut Hitam. Presiden Ukraina mendesak dunia untuk mempersiapkan yang terburuk dengan menimbun obat anti radiasi dan juga membangun tempat perlindungan serangan udara. Komedian yang berubah menjadi pemimpin waktu perang membuat peringatan hari kiamat selama wawancara dengan media nasional sebelum membagikan klip itu melalui saluran telegramnya. Ia membuat pengumuman serupa pada hari Jumat ketika dia mengatakan tidak dapat dikesampingkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin yang putus asa akan menggunakan nuklir taktis. Demikian berita terkini wartakotalive.com bersumber dari dailymail.co.uk. Peringatan Presiden Ukraina disampaikan setelah juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada CNN bahwa Moskow akan menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Zelensky berkata malam ini, kita seharusnya tidak menunggu saat ketika Rusia memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir, kita harus bersiap untuk itu. Obat anti radiasi dan juga tempat perlindungan serangan udara akan dibutuhkan, katanya, seraya menambahkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata apapun, saya yakin itu. Wawancara itu disiarkan oleh 6 situs berita Ukraina. Zelensky juga telah memperingatkan pada hari Jumat bahwa dunia harus khawatir tentang ancaman yang ditimbulkan Putin, menggemakan komentar yang dibuat oleh Direktur CIA William Burns. Burns juga mengatakan pada hari Kamis bahwa kemunduran medan perang Rusia meningkatkan resiko bahwa Putin dapat menggunakan senjata nuklir taktis atau hasil rendah. Dan itu terjadi setelah Kremlin mengatakan telah menempatkan pasukan nuklir Rusia dalam siaga tinggi tak lama setelah serangan dimulai pada 24 Februari.